Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara tentang tema perceraian atau talak dalam Islam. Al-Imam Abu Syuja melanjutkan penjelasan beliau tentang beberapa seluk-beluk hukum perceraian. Beliau mengatakan wala yaqa'ut talaku qabla nikah, dan perceraian tidak dinyatakan sah, tidak bisa dijatuhkan sebelum adanya pernikahan. Rasulullah SAW menyatakan innamat talaku liman akhadha bisak. Sejatinya perceraian itu hanya bisa dijatuhkan oleh orang yang telah memiliki, oleh orang yang telah menggenggam atau menguasai seorang wanita, memiliki seorang wanita. Adapun orang yang belum memiliki wanita, belum menikahi wanita, maka dia tidak akan bisa menjatuhkan perceraian. Dalam riwayat disebutkan la talaqa qabla nikah, tidak ada perceraian sebelum adanya pernikahan. Karena itu dalam ayat, wahai Nabi, bila engkau menikahi wanita, kemudian engkau menceraikan mereka. Dalam ayat ini Allah gambarkan bahwa perceraian itu hanya terjadi kapan? Setelah adanya ikatan pernikahan. Karena memang perceraian, rujuk, nafkah, dan lain sebagainya itu adalah hukum turunan dari hukum pernikahan. Hukum turunan dari adanya ikatan pernikahan. Karenanya dengan tujuan dan maksud apapun ketika seorang dengan sengaja ingin menghalangi dirinya dari pernikahan, termasuk ketika dia membuat komitmen pribadi bahwa siapapun wanita yang dia nikahi maka secara otomatis terceraikan atau dia ceraikan, ini komitmen ini sia-sia. Sehingga walaupun dia telah mengucapkan hitam di atas putih, dia tulis dengan saksi, ketika dia menikah maka tidak jatuh cerai. Pernikahannya tetap sah, dia sah dan halal untuk menggauli istrinya. Adapun perceraian, komitmen menceraikan yang telah dia putuskan sebelum akad nikah itu sia-sia, tidak ada arti, tidak ada korelasi dengan hukum sedikit pun, tidak ada konsekuensi hukum. Yang terjadi justru dia berdosa dengan niat buruk tersebut, dengan tindakan yang jelek tersebut, menutup pintu pernikahan, berusaha untuk menghalangi dirinya dari sesuatu yang Allah syariatkan. Itu termasuk satu tindakan yang telah dan haram hukumnya. Makanya dalam Islam tidak ada namanya tabattul, tidak ada namanya mengkebiri diri, tidak ada rohbaniyah, hidup bagaikan hidupnya para pendeta, tidak menikah, hidup mengasingkan diri di gereja atau di gua atau di tempat-tempat peribadat yang lainnya. Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau makan dan berpuasa, beliau menikah dan juga beliau tidur beristirahat, beliau beribadah dan beliau juga bermuamalah seimbang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mensyaratkan nikah, Allah juga mensyaratkan ibadah. Dua syarat ini tidak sepatutnya dipertentangkan atau diberadukan. Justru sebaliknya, dua syarat ini justru saling melengkapi. Abdullah bin Abbas dahulu menyatakan, tazawwaju, nikahlah, hendaknya kalian menikah. Fa inna khaira hadhil ummah aktsarum nisaan. Karena sejatinya orang yang paling mulia dari umat ini adalah orang yang istrinya paling banyak, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya istri 9. Andai tidak menikah itu adalah sebuah kebajikan, andai tidak menikah itu adalah sebuah ibadah, niscaya orang pertama yang tidak menikah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, bahkan kita temukan banyak ayat, banyak dalil, banyak hadis yang memotivasi kita untuk menikah. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang wadud, penyayang, walud, subur, banyak memiliki anak keturunan, memiliki potensi untuk bisa melahirkan banyak anak. Kenapa? Karena fa inni mukatsirun, kata Nabi, karena aku kelak akan membangga-banggakan kalian, jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi-nabi sebelumku. Subhanallah, di hadapan umat-umat selain kalian. Dahulu Umar bin Khattab ketika melihat seseorang yang sudah cukup umur, secara lahiriah dia harusnya mampu untuk menikah, tapi ternyata dia tidak menikah, maka Umar bin Khattab kemudian berkata kepadanya, ma man'aka minan nikah illa ajzun au fujur. Tidak ada yang menghalangimu dari menikah kecuali satu dari dua opsi, satu dari dua kemungkinan. Engkau seorang impoten yang tidak mampu menikah, tidak bisa menikah,
atau engkau yang merasa tidak perlu menikah karena engkau telah menyalurkan nafsumu dengan perbuatan zina. Nah, adapun orang yang normal, lelaki yang sehat, wanita yang normal, pasti dia butuh pada pernikahan. Pada saatnya dia akan menikah dan dia pasti ingin menikah. Dia pasti merencanakan untuk menikah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, begitu pentingnya urusan pernikahan dalam persepsi seorang yang beriman, bahwa pernikahan itu tidak menghalangi kita dari ibadah, tidak menghalangi kita dari menggapai tingkat derajat yang tinggi dari sisi Allah, tidak menjadikan kita tertinggal kereta dari rombongan orang-orang yang bertakwa, tidak menghalangi kita dari menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lau alimtu, andai aku tahu bahwa lam yabqa min umri illa arba'ata ayyam, andai aku tahu bahwa umurku itu hanya tersisa 4 hari. Kemudian aku betul-betul yakin itu. Kemudian aku mampu menikah, niscaya aku akan menikah sebelum aku meninggal. Walaupun tinggal 4 hari dari umurku." Kenapa? Nikah bukan urusan seks saja. Nikah bukan urusan anak keturunan saja. Tetapi nikah adalah bagian dari ibadah. Karena itu ketika ada upaya yang dilakukan secara sadar, terstruktur, terencana untuk menutup pintu pernikahan, maka Islam mengharamkan tindakan-tindakan itu apapun wujudnya. Termasuk ketika seorang lelaki membuat komitmen pribadi, menjatuhkan perceraian setiap kali dia menikah. Baik komitmen itu berkaitan dengan wanita tertentu. Misalnya dia mengatakan, jika aku menikahi Aisyah binti Fulan ibni Fulan, maka secara otomatis aku ceraikan dia. Atau dia katakan, wanita manapun, wanita siapapun namanya, dari suku Fulan misalnya, dari suku Jawa, dari suku Madura, dari suku Arab, dari suku Sunda yang aku nikahi, maka secara otomatis jatuh cerai 1 atau cerai 3 atas dirinya. Atau bahkan dia katakan secara general, secara umum, secara mutlak, siapapun wanita yang aku nikahi, maka otomatis dia terceraikan sekian kali. Ini semuanya adalah ucapan-ucapan yang tiada arti, sia-sia, tidak ada konsekuensi hukum. Yang terjadi justru dia terjerat dalam perbuatan dosa. Karena ucapan tersebut mencerminkan upaya melawan arus, melawan kodrat. Apalagi bila dia memiliki anggapan bahwa wanita itu haram untuk dinikahi, padahal secara de facto dia termasuk wanita yang halal. Ini termasuk tasyri', ini termasuk upaya merubah merekayasa syariat baru, dan itu tentu terlarang. Allah Subhanahu wa taala secara umum menggambarkan akan upaya-upaya yang merubah syariat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Allah berfirman, "La taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Jangan sekali-kali kalian mengucapkan satu ucapan yang kalian sendiri sadar itu adalah dusta. Ini halal, itu haram, padahal itu tidak seperti itu faktanya. Kalian rekayasa sendiri. Untuk apa? Untuk merubah-rubah, untuk menggubah, untuk merekayasa syariat Allah. Jadi orang yang berbuat dusta, merekayasa syariat atas nama Allah tanpa dasar, itu tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah selamat di akhirat. Qul man harrama zinatallahi wa thayyibati min rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan zinatullah, keindahan Allah yang telah ciptakan, allati akhrajal ibadi, yang telah Allah ciptakan untuk hamba-hambanya, wa thayyibat min rizq, dan rezeki-rezeki yang halal, rezeki yang baik. Subhanallah. Karenanya fanatisme terhadap ras, suku, atau kebencian terhadap seseorang, atau semangat untuk beribadah tidak sepatutnya menjadikan Anda terjerumus dalam tindakan semacam ini. Ini adalah tindakan bodoh. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.